aku juga punya prinsip nih sama teman-teman relawan bahwa ketika kita ke BBC itu jangan mempersulit teman-teman, tapi kita di sini happy. Kita udah pusing kerja, terus kita datang ke taman bacaan juga buat pusing kan? Enggak. Jadi kayak aku sih apa ya, membuat kotak-kotak sih. Jadi kayak misal waktu kerja ya kita waktu kerja. Udah selesai kerja, baru kita ke taman bacaan. Itu kayak buat happy-happy aku aja. Makanya kita membangun taman bacaan Masak itu tujuannya bukan hanya untuk aku, tapi untuk teman-teman aku juga nih. Karena kan sekarang banyak banget juga ya Bu ya, terjadi mental health dan lain-lain kan. Nah itu juga ini tuh kalau teman-teman bilang tepatnya healing anak-anak kantoran gitu kan. Assalamualaikum. Selamat bertemu kembali dengan kita dari Yayasan Nur Dapur Berkah di acara podcast kita Ambil Berkahnya. Hari ini kita sangat beruntung bisa bersama dengan Mbak Dwi Sulistianingsih, founder dari Balai Baca Desa Cijayanti yang ada di daerah Kabupaten Bogor ya. Selamat siang Mbak Dwi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu, selamat siang. Makasih nih kita udah diterima di Balai Baca Desa Cijayanti ini yang sangat unik ya dan juga sangat nyaman dan ternyata bisa menampung satu kali aktivitas 100 anak ya. Iya. Hebat banget. Sebelumnya boleh Mbak Dwi diceritakan dulu latar belakang Mbak Dwi dan juga termasuk gimana sih latar belakangnya nih pendirian dari Balai Baca Cijayanti ini. Oke. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Dwi Sulistianingsih. Di sini sebagai founder dari Balai Baca Cijayanti. Kegiatanku sehari-hari aku sebagai pekerja swasta juga sebagai freelance biasanya membantu masyarakat yang bermasalah di bidang pertanahan atau yang bersengketa dan lain-lain. Aku juga mengelola yayasan yaitu Yayasan Balai Baca Cijayanti dan juga aku dulu kuliah di Universitas Diponegoro Semarang jurusan perpajakan. Nah, alasannya kok dari perpajakan ke pendidikan ya Bu ya. Jadi itu keresahan dari hati aku sih. Kenapa akhirnya aku membangun ini taman bacaan. Jadi aku mungkin salah satu anak yang beruntung bisa sekolah ke universitas negeri. Sedangkan teman-temanku yang dulu seusiaku, mereka tuh lulus dari SMA itu mereka langsung kerja. Karena apa? Karena aksesnya jauh ataupun tidak ada fasilitas. Yang aku tahu mereka ketika usiaku mereka tidak mendapatkan fasilitas bacaan buku yang berkualitas. Sedangkan aku pada saat itu karena orang tua aku support banget nih, aku sekolah di SMP Negeri Kota Bogor. Jadi akses dengan fasilitas buku perpustakaan itu mudah banget. Dari situlah tekad aku setelah lulus aku nggak kerja kemana-mana, aku nggak bikin kerja kemana-mana, aku langsung pulang ke kampung membangun taman bacaan ini. Jadi itu sih dari keresahan hati. Tapi waktu itu pas Mbak Dwi sekolah di SMP Negeri Bogor kan, itu gimana nih? Apa namanya? Gimana cara Mbak Dwi waktu itu atau orang tua Mbak Dwi ya mengatasi masalah transportasi? Karena kan jauh kan dari sini ke Kota Bogor. Itu gimana Mbak Dwi? Jadi waktu itu tuh pas aku tahun berapa ya? Tahun 2000-an aku lupa juga kapan aku lulus gitu kan. Pada saat itu cuman ada satu transportasi, itu transportasi di mobil bak gitu Bu. Jadi ibu-ibu yang mau ke pasar. Nah itu aku setiap jam 5:30 itu bareng mereka berangkat sampai Kota Bogor, habis itu aku jalan. Jadi emang kalau misalnya aku telat bangun aja, itu udah aku nggak ketinggalan mobil bak itu. Jadi bareng ibu-ibu yang ke pasar. Oh, jadi sekarang masih ada nggak yang mobil bak itu? Itu udah jarang sih, karena kan sekarang udah mulai banyak pasar dan lain-lain. Paling Jadi, juga ada, tapi juga nggak sebanyak itu. soalnya kan juga salah satu yang memotivasi Mbak Dwi untuk mendirikan Balai Baca ini kan juga karena kan abis SD mereka kebanyakan kejar paket B dan C ya, dan karena SMP dan Jauh. SMA itu jauh Iya. dari sini dan aksesnya juga susah. Kalau misalnya yang terdekat, SMP terdekat itu harus naik kendaraan, Harus naik kendaraan sendiri, maksudnya naik motor gitu. Naik motor. Minimal kita harus punya motor. Oh gitu.
Balik lagi ke latar belakang waktu pas pendirian ya, Ya. pendirian Balai Baca Cijayanti ini, itu kendala yang terbesar gimana? Apa tuh, Mbak Dwi? Misalnya apa, orang tua apa langsung semangat, mengikut sertakan anak-anaknya dengan di kegiatan Balai Baca ini atau gimana? Kalau kendalanya itu waktu itu kan aku karena dari TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah aku lebih banyak aktivitas di kota. Walaupun emang aku pulang pergi ya kota ke desaku, itu aku tuh pasti keluar rumah setengah 6, nyampe rumah lagi pasti jam 6. Karena kan emang kita ketika ngeprint wifi itu kan belum ada kan. Jadi aku kalau pulang sekolah itu pasti cari warnet dulu untuk menyelesaikan tugas sekolah. Makanya sebenarnya pulang sekolah aku tuh jam 12 atau jam 1, tapi kan kadang ada eskul. Tapi kan setelah eskul itu aku nggak langsung pulang ke rumah, aku harus cari warnet dulu kan mengerjakan tugas. Jadi ketika aku pulang itu kan emang kurang sosialisasi aku terhadap masyarakat. Jadi ketika aku pulang itu emang salah satu tantangannya itu gimana caranya aku memperkenalkan diri aku lagi terhadap masyarakat. Nah, salah satu caranya, jadi aku tuh kan kuliah tahun 2015 itu di Undip kan Semarang. Jadi pada saat itu tuh aku mulai cicilnya itu dengan cara 1 bulan sekali itu aku pulang pergi Semarang, Bogor untuk door to door memperkenalkan diri aku ke masyarakat. Oh, Itu itu sih dari semester 1 tuh dari semester dilakukan? 1 Oh, sampai semester aku lulus. oh Jadi gitu. setiap hari Jumat malam Heeh, aku selesai heeh. kuliah, aku cari tiket balik ke Bogor itu kan nyampe Sabtu pagi. Dari Sabtu pagi itu aku keliling door to door ke rumah-rumah warga untuk memperkenalkan diri aku dan program-program yang akan aku bawa. Setelah itu Minggu malamnya aku pulang, Senin paginya aku langsung kuliah. Itu jadi sebelum didiriinnya Sebelum taman mendirikan taman bacaan. bacaan. Nah, udah lulus aku langsung pulang. Sebenarnya tuh tantangannya bagaimana memperkenalkan programnya ini. Karena kan di sini orang tua mengenai pendidikan tuh masih kayak belum terbuka itu kan. Jadi Iya. kayak aku harus kayak door to door juga kembali lagi mensosialisasikan programnya kepada orang tua. Awal-awal kan aku ke anak mudanya nih. Oh, Setelah awal ke anak muda. setelah anak Oh. muda baru ke orang tua. Di orang tua akhirnya mensupport lah anak-anak untuk ke taman bacaan. Awal-awal tuh yang pas yang 1 bulan setiap kali yang itu selama 3 tahunan 3 lah ya. tahunan. Abis itu pas setelah lulus terus sosialisasi ke orang Orang tua tuanya. untuk memperkenalkan kegiatan literasi ini. Jadi aku sih berharap dengan adanya perpustakaan ini mereka juga tidak mudah mendapatkan akses bacaan buku. Nah, terus setelah sosialisasi dengan orang tuanya ini, terus mulai persiapan langsung ada lahannya atau gimana tuh ininya? Nah, awalnya itu jadi dalam kita berproses di Taman Bacaan itu kebetulan orang tuaku dari tahun 2019 tuh udah mengadakan kegiatan pengajian Kamis malam Jumat. Jadi sering mengumpulkan anak-anak untuk ngaji bersama. Itu ngaji Yasin bersama itu setiap hari Kamis dan Jumat. Nah, pada saat itu juga setelah lulus SMP itu juga aku udah seneng dengan buku kan ya. Setelah dari buku itu aku udah sering calling-calling temen-temenku nih yang dulu di kota, kumpulin buku dong, kumpulin buku. Nah, udah dari saat itu tuh cuman emang karena keterbatasan sumber daya manusia di sini, akhirnya aku harus mulai satu step by step dulu kan Bu ya. Jadi nggak langsung aku memperkenalkan program literasi ini ke anak-anak. Jadi aku emang dari anak muda ke orang tua, ke anak muda lagi sampai akhirnya aku melihat oh ini juga ternyata makin sini ada anak-anak tuh selalu kumpul. Mereka selalu kumpul, ngapain ya enaknya kayak tadi kumpul. Kalau mungkin nggak ada taman baca mereka ya udah main handphone doang kan. Nah, dari situ kayak keresahan datang lagi kayak akhirnya aku coba bersama guru-guru yang ada di sini untuk mengajak. Awalnya kita menggunakan teras rumah dengan bermodalkan buku-buku sumbangan dari teman-teman. Awal dari teras rumah kita mengontrak. Setelah mengontrak tahun 2020 kita ada legalitas yayasan. Dan di situ karena aku dari zaman kuliah itu seneng lomba, membuat proposal dan lain-lain, akhirnya tahun 2020 kita mengajukan lomba kayak ada programnya Mbak Najwa Shihab, komunitas narasi, itu pendanaan untuk komunitas. Dan alhamdulillah di tahun 2020 sekitar bulan November itu kita mendapatkan gedung baru yang ada di balai itu. Oh, ini jadi donasi. Donasi. Oh, kayak wakaf gitulah Ya. Hibah sih lebih tepatnya hibah. Hibah. Kalau misalkan untuk bangunan dan lain-lainnya itu kan dana hibah. Tapi kalau untuk tanah kita masih pinjam. Jadi selama kegiatan masih ada, monggo. Dan itu tanah masyarakat juga. Jadi emang kegiatan ini didukung sama masyarakat dan juga alhamdulillah karena di sini juga teman-teman muda kami juga support. Jadi akhirnya kita berkolaborasi lah dengan masyarakat. Terus yang tadi kan Mbak Dwi sempat cerita nih banyak yang
umur udah kelas 1 tapi belum bisa Bisa baca. baca karena itu di satu kelasnya terlalu banyak ya, satu kelas bisa 90 90 anak anak. ya. Nah, itu kira-kira apa ada berapa? Jadi apa semua yang kelas 1 itu yang berpartisipasi atau tergabung di Balai Baca Cijayanti ini semuanya nggak bisa baca yang kelas 1 atau gimana tuh? Jadi emang yang aku tahu, betul aku nggak pernah sekolah di sini juga kan. Jadi aku melihat dari saudara-saudara aku sendiri nih, ketika pada saat itu dia kelas 6 SD belum bisa baca. Terus aku tanya, kenapa diluluskan? Karena ya di sini mungkin masih ada faktor kekeluargaan ya. Jadi kayak ya udah anak diluluskan, terus aku tuh nggak mau nih itu kejadian terus kan. Akhirnya aku dan teman-teman berkomitmen nih untuk kayak melihat langsung kondisi di SD itu sendiri. Dan ternyata ketika kita survei dan lain-lain menganalisis, oh ternyata problem di kami ini akses pendidikan untuk tingkat SD ini belum merata. Belum meratanya kenapa? Yaitu jumlah guru yang tidak memadai. Dari 400 murid itu hanya 8 guru, ASN-nya cuma 2. Itu kan terbayang banget kan Bu ya. Maka itu keresahan kami nih dan tim. Kenapa akhirnya kita benar-benar semangat banget untuk membangun perpustakaan. Awal juga ditanya kenapa nggak langsung bangun sekolah, nggak mungkin. Karena kan kita juga dulu baru lulus kuliah kan, gitu kan. Akhirnya yaitu solusi yang kami tawarkan itu membangun perpustakaan. Melihat kondisi yang 400 itu. Jadi emang perangkatan itu bisa 90, 60 sampai 50. Karena emang di sini kan ada 2 RW nih, RW 4, RW 10 dengan jumlah sekitar 1000 kakak. Itu kan sebenarnya udah tidak tertampung, tapi aku nggak ngerti dah kenapa pemerintah masih diam aja. Tapi selebihnya kita emang fokusnya pada masyarakatnya kan. Nah dari situlah kita coba untuk membangun itu. Jadi yang kenapanya itu yaitu karena mungkin fasilitas di ruangannya entah kenapa atau mungkin fasilitas sekolah ini yang belum memadai. Terus tadi juga kan Mbak Dwi kan bilang Mbak Dwi itu udahlah ada sebagai karyawan tetap ya di suatu perusahaan, freelance juga, terus udah gitu ngurusin yayasan juga, ngurusin balai baca juga. Itu gimana tuh Mbak Dwi untuk mengatur waktunya nih? Kalau aku cara manajemen waktunya tuh kayak ini sih, aku kan kalau yayasan itu kan kita kembali lagi ya Bu ya, itu untuk jangka panjang kita dan itu juga lebih kayak buat ibadah kita kan. Jadi kayak aku juga punya prinsip nih sama teman-teman relawan bahwa ketika kita ke BBC itu jangan mempersulit teman-teman, tapi kita di sini happy. Kita udah pusing kerja, terus kita datang ke taman bacaan juga buat pusing kan, enggak. Jadi kayak aku sih apa ya, membuat kotak-kotak sih. Jadi kayak misal waktu kerja ya kita waktu kerja. Udah selesai kerja baru kita ke taman bacaan. Itu kayak buat happy-happy aku aja. Makanya kita membangun taman bacaan masa itu tujuannya bukan hanya untuk aku, tapi untuk teman-teman aku juga nih. Karena kan sekarang banyak banget juga ya Bu ya terjadi mental health dan lain-lain kan. Nah, itu juga ini tuh kalau teman-teman bilang tepatnya healing anak-anak kantoran gitu kan. Itu sih. Jadi emang kita sih menggambarkan bahwa taman bacaan itu emang tempat healing kami-kami aja nih gitu. Sangat ini sekali deh. Jadi kayak fleksibel aja Bu. Healingnya kepadahal yang lain-lain yang seumuran healingnya keluar kota lah, jalan-jalan. Sangat ini sekali, sangat. Tapi kan nggak semua orang bisa kan Bu ya. Sangat mulia sekali. Ke desa deh. lebih seru juga kok Ya gitu. ampun, ini banget ya, sangat menginspirasi banget sih. Kalau gitu, kalau misalnya nanti ini mudah-mudahan kan kita tayang ya walaupun subscriber kita sih belum terlalu banyak, cuma mungkin kan kalau misalnya ada harapan Mbak Dwi untuk pemerintah setempat, pemerintah daerah setempat, mumpung nih kan mau pilkada, bisa pesan-pesan untuk yang calon pemerintah daerah berikutnya, maksudnya keresahan dari segi pendidikan ya, dari bidang pendidikan ya kan, ya salah satunya itu SMP yang jauh, ya masalah-masalah yang maksudnya yang karena kan kita maunya kan ke depannya, karena apalagi kita katanya ada bonus demografi yang dan kita mau bonus demografi itu jangan jadi bencana demografi ya, karena banyak yang nggak bisa baca tulis gitu. Silahkan Mbak Dwi.
Mungkin harapannya sih untuk pemerintah dulu ya. Untuk pemerintah, semoga pemerintah di daerah maupun pusat itu benar-benar bisa support kegiatan literasi. Karena kan kami datang dari relawan, dari hati. Dan sebenarnya juga tujuannya bukan untuk mengganggu program-program yang ada atau menjadi saingan gitu kan, saingan programnya pemerintah gitu kan. Tapi di sini kami hadir untuk melayani masyarakat langsung ke lapangan. Jadi terus support kegiatan literasi baik di daerah maupun di pusat. Karena aku yakin dengan adanya program literasi ini, apalagi di desa, itu akan membantu banget bonus demografi, apalagi generasi emas. Kalau misalkan di desanya anak-anak mudanya nggak disupport, bagaimana kita akan mencapai ke bonus demografi itu? Sedangkan untuk anak-anak mudanya nih ya Bu ya, aku sih berharap, ayo teman-teman yang kita lahir dari desa, kembali lagi ke desa, karena aku yakin dengan adanya teman-teman di desa ini tuh, itu akan membantu meningkatkan mindset-mindset yang ada. Itu kan tanggung jawab moral kami nih sebagai mahasiswa gitu kan. Udah kita beruntung, masa kita akan kembang sendiri gitu kan, berkembang sendiri. Kenapa nggak kita kembang dan bertumbuh bersama warga lokal desa Cijayanti ataupun desa-desa lainnya. Gitu sih Bu, harapan aku. Terima kasih banyak Mbak Dwi, sangat ini ya sangat mengagumkan kegiatannya dan juga semangatnya untuk membangun desa Mbak Dwi dan juga mencerdaskan ya. Terima kasih sekali lagi Bu. Dan mudah-mudahan sukses ke depannya. Amin. Dan juga ada solusi yang cepat untuk SMP ya paling enggak ya, Iya. akses transportasi dan lain-lain. Oke ya, mungkin kita ambil quotes dari Muhammad Hatta yang mana Indonesia tidak akan bercahaya karena obor di Jakarta, tapi akan bercahaya karena lilin-lilin di desa. Jadi buat teman-teman anak muda yang tinggal di desa dan pergi ke kota, jangan pernah lupa untuk kembali lagi ke desa. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Terima kasih. Terima kasih sahabat berkah telah menikmati dan telah mengikuti podcast Ambil Berkahnya. Mudah-mudahan dapat memberikan keberkahan dan juga terutama untuk sahabat-sahabat berkah yang muda seperti Mbak Dwi yang kuliah di kota, jangan lupa kembali ke desa untuk membangun desanya. Karena seperti kata Mbak Dwi yang di-quote dari Muhammad Hatta, bahwa Indonesia tidak akan bercahaya hanya dengan obor di Jakarta, tapi juga dengan lilin-lilin di desa. Maka itu sebarkanlah lilin-lilin dan nyalakanlah lilin-lilin di desa untuk sahabat berkah yang sudah kuliah di kota, kembali lagi ke desa, membangun desa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa saksikan podcast Ambil Berkahnya di channel YouTube Dapur Berkah. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dadah.